Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 1, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan Erika Wulandari, Kantil Esti Winahyu, Aisyah Isna Fitriana, Atika Purwaningsi, Elma Eskarina, dan saya sendiri, Neni Trinovanti. Yang pertama, topik 1, kolaborasi. Kemudian terdiri dari 3 kasus. Yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Alasan peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat langkah pengerjaan soal menurut kami yaitu karena peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat langkah pengerjaannya karena pernah melihat dan mencoba mengerjakan menggunakan langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru, sehingga saat dihadapkan pada soal yang sama, peserta didik sudah bisa mengerjakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elma Eskarina. Kemudian untuk poin yang B, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Berdasarkan diskusi kami, sebagai seorang calon guru, metode yang perlu kita terapkan pada pembelajaran yang sesuai dengan contoh yang telah ada di kasus pertama, itu ya pada pembelajaran seni budaya, misalnya saat menganyam, di mana guru akan memberikan langkah-langkah atau instruksi untuk dilakukan oleh peserta didik untuk menghasilkan sebuah karya, misalnya saja anyaman. Mengapa kita memberikan contoh anyaman? Karena saat seorang guru meminta siswanya untuk membuat suatu anyaman, tanpa memberikan contohnya terlebih dahulu bagaimana bisa anyaman tersebut berpola seperti A atau B atau C, maka guru perlu memberikan contohnya. Jadi, saat anak-anak sudah mengetahui bagaimana step untuk anyaman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka untuk langkah-langkah selanjutnya hingga selesai satu anyaman, anak-anak sudah mengetahui bagaimana istilahnya seperti kayak strateginya begitu. Nah, hal tersebut berkaitan dengan teori behavioristik, di mana tingkah laku manusia terjadi karena adanya rangsangan, kemudian akan menimbulkan suatu respon, dan di contoh yang kami berikan yaitu saat pelajaran seni budaya yaitu sebuah karya. Itu berdasarkan oleh Rohman Zainab Aulia halaman pertama. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang lain. Melanjutkan hasil diskusi kami yaitu kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Di sini, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut saya, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangannya yaitu Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan benar, menerapkan logika pada objek, agar bisa menstimulasi kemampuan anak dalam berpikir. Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan berhitung, seperti congklak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari kasus 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, menurut pendapat kami,
Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Perlu kita ingat kembali bahwa pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian disebutkan juga dalam Mustafa dan Rusdianto tahun 2021 bahwa konstruktivisme itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri atas rancangan model pembelajaran yang dibuat oleh guru. Belajar itu akan berlangsung lebih efektif jika peserta didik dapat berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari, tentunya yang berasal dari lingkungan sekitar peserta didik. Selain itu, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi masa kini dengan jaringan maupun tanpa jaringan dan sumber belajar yang beragam itu dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pemahaman terhadap peserta didik. Jadi, berdasarkan pendekatan konstruktivisme ini mengajarkan bahwa siswa belajar dan membangun pengetahuan mereka manakala mereka berupaya untuk memahami lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jadi dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung secara tidak langsung itu dapat menghadapkan siswa dengan situasi yang nyata di lingkungan sekitar mereka, sehingga harapannya dapat tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Ya, menurut kami pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made memperhatikan latar belakang dan kondisi peserta didik. Made menyajikan teks deskripsi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di Bali, yaitu tentang pantai dan makanan khas Bali. Hal tersebut dapat membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh Made. Selain itu, Made juga perlu menyajikan teks deskripsi yang berkaitan dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, agar peserta didik memiliki wawasan bangunan-bangunan di ibu kota. Pembelajaran teks deskripsi dapat menjadi jalan untuk peserta didik mengetahui kondisi kota lain di luar tempat tinggal. Hal itu bisa menjadi motivasi peserta didik untuk berkunjung atau menjelajah daerah lain. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, Made menggunakan teori belajar konstruktivisme, di mana penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu peserta didik agar lebih mudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.